Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah untuk menjadi pembawa kabar gembira dan juga peringatan bagi seluruh umat manusia. Maka tak heran jika wahyu yang datang kepadanya merupakan sesuatu yang diperuntukkan juga bagi umatnya. Tak hanya firman Allah saja yang datang kepada Rasulullah SAW, namun malaikat Jibril pun telah memberikan 5 buah pesan yang syarat akan makna kehidupan di dunia ini. Dengan kelima pesan tersebut, manusia akan sadar bagaimana menyikapi apa yang datang kepadanya sebelum nanti berakhir di akhirat. Dengan demikian, apapun yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam juga berlaku untuk semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi SAW saja dinasihati dan diingatkan, maka bagaimana dengan manusia selain beliau? Tentunya mereka lebih membutuhkan nasihat dan peringatan. Mereka tidak bisa lepas dari keduanya. Pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut terdapat dalam riwayat Sahal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Jibril mendatangiku lalu berkata, 'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingatlah sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, tapi ingat sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan diberi balasan.'" Lantas Jibril berkata kembali, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia." Hadis riwayat Tabrani, Abu Nuaim dan Al-Hakim. Pesan yang pertama, Rasulullah SAW diperbolehkan untuk berbuat sesuka hati. Namun Jibril pun mengingatkan bahwa sesungguhnya ia akan mati nantinya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dengan mengingat kematian, diharapkan setiap mukmin menghilangkan ketergantungan dan ketamakan hati terhadap dunia dan kesenang-senangannya. Dengan mengingat kematian, sudah seharusnya manusia memendekkan angan-angan untuk dunia dan hanya mengharapkan kehidupan di negeri akhirat yang kekal. Yang kedua, Rasulullah SAW boleh mencintai apa yang ia kehendaki, namun ia harus sadar bahwa suatu saat kecintaannya pada hal tersebut akan terputus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Maka sibukkanlah hati dengan kecintaan terhadap zat yang tidak akan berpisah dan tidak akan pernah terpisah, yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal soleh yang dicintai olehnya, karena hal itu kelak akan menemani di alam kubur dan tidak akan pernah berpisah selamanya. Pesan yang ketiga, Rasulullah diperbolehkan berbuat sekehendaknya, namun akan ada balasan dan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia melihat apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Fusilat ayat 40. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula." Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Setiap balasan sesuai dengan amal yang telah dikerjakan. Jika amalan yang dikerjakan tersebut baik, maka balasannya akan menyenangkan, dan jika buruk, maka perjumpaan dengan balasan tersebut akan sangat menyedihkan. Nasihat keempat, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk sholat malam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu,
Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Rabb-Mu. Sholat malam adalah sebagai penembus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Ketinggian dan kehormatan seorang mukmin adalah usahanya menghidupkan malam dengan mendawamkan sholat tahajud di dalamnya, berzikir, dan membaca Al-Quran. Nasihat yang kelima, keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan, keperkasaan, dan keunggulan seorang mukmin dari orang lain adalah ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dan karena mulianya hamba ini di tengah-tengah manusia, maka ia menjadi orang yang dicintai di tengah-tengah mereka. Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan padaku suatu amalan yang apabila kulakukan akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Suhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu, dan suhudlah terhadap apa yang di tangan manusia, pasti manusia pun mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Umur manusia itu sangatlah pendek ketika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal. Malaikat Jibril menyampaikan pesan singkat melalui Rasulullah SAW tentang hal terbesar yang bermanfaat dan bisa menyelamatkan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kengerian hari pembalasan yang pasti akan datang kemudian. Dan nasihat ini pun telah mencakup kebaikan dunia dan akhirat.